Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Putra Adrian dengan NIM 2004-2198. Saya di sini berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan melengkapi tugas pertemuan 15 Sosiologi Administrasi. Kebijakan mudik yang dilarang oleh pemerintah guna menekan angka penurunan dari COVID-19. Kebijakan larangan mudik cukup menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat. Kebijakan yang kurang efektif, banyak dari masyarakat yang tidak setuju akan adanya larangan mudik di hari Lebaran di tahun 2021. Namun kita harus taat akan aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah karena tidak semuanya aturan itu tidak adil bagi masyarakat di Indonesia. Karena saya memiliki keluarga yang banyak merantau di luar daerah, banyak keluarga saya yang sudah sangat rindu akan kampung halaman. Mungkin bukan cuma keluarga saya saja yang akan rindu akan kampung halaman. Banyak keluarga lainnya yang tidak bisa pulang ke kampung berkumpul dengan keluarga mereka dikarenakan adanya larangan mudik tahun 2021 ini oleh pemerintah Indonesia. Dengan adanya kebijakan larangan mudik di Indonesia di tahun 2021 ini, dengan adanya kebijakan ini, momen-momen tersebut tidak akan bisa kita rasakan. Jujur, saya pribadi, kebijakan larangan mudik ini membuat suasana Lebaran menjadi sepi. Tidak seperti Lebaran sebelumnya, sebelum pandemi COVID-19 ini. Meskipun pada zaman sekarang teknologi komunikasi saat ini sudah berkembang, sehingga tidak ada batasan untuk berkomunikasi lagi dengan sanak saudara kita. Tetapi tetap saja ada rasa yang kurang. Menurut saya, kebijakan ini bukan hanya berdampak pada kurangnya intensitas berkumpul bersama keluarga, tetapi berdampak pula pada penurunan pendapatan masyarakat yang bergantung pada bulan Ramadan ini. Terutama pada musim mudik Ramadan, biasanya ramai pengunjung yang berdatangan mampu meningkatkan penghasilan masyarakat, terutama yang bekerja di bidang transportasi dan kuliner. Namun dengan larangan mudik di tahun 2021 ini, penghasilan mereka juga menurun. Lantaran pendatang yang berkunjung sangat sepi. Namun itu tadi semua yang setelah saya bacakan. Mungkin itu adalah sedikit dari keluh kesah dari masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dengan adanya larangan mudik di tahun 2021 ini. Menurut pihak yang pro terhadap pelarangan mudik di tahun 2021 ini bisa menjadi upaya efektif sebab mobilitas dan interaksi dari masyarakat lebih dibatasi. Saya juga berpandangan bahwa kebijakan yang membatasi mobilisasi ini cukup berperan dalam menekan penyebaran virus apabila diimplementasikan dengan maksimal dan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang lainnya. Kebijakan larangan mudik ini patut diapresiasi dan diterima dengan besar hati oleh masyarakat karena bisa menjadi upaya pencegahan munculnya strain baru dari virus COVID-19 ini. Menteri Perhubungan, TNI, dan Polri juga membantu memastikan kebijakan ini berlangsung dengan sempurna, sehingga tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah mengupayakan pula pendekatan dialogis, demokratis, dan persuasif kepada masyarakat yang sebenarnya kurang setuju dengan kebijakan larangan mudik pada tahun 2021 ini. Masyarakat sendiri tidak boleh lengah dengan terus menerapkan 5M, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker dan mencuci tangan, dan membatasi mobilitas, serta tetap mematuhi peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Sebab pandemi belum bisa sepenuhnya kita kendalikan. Dengan begitu, kita bisa meminimalkan kemungkinan lonjakan kasus COVID-19 sambil mencoba memulihkan sektor-sektor yang terdampak pada saat ini. Baiklah, yang tadi telah saya sebutkan adalah beberapa pro dan kontra yang terjadi di dalam masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari permasalahan ini adalah beragam respon dari masyarakat, mulai dari pihak pro yang mengapresiasi diberlakukan kebijakan ini hingga pihak kontra yang mempermasalahkan kontraksi kebijakan larangan mudik dengan kebijakan pemerintah yang lain. Reaksi pemerintah ini hendaknya menjadi evolusi bagi mereka. Berbagai upaya harus dilakukan demi meyakinkan masyarakat, khususnya bagi pihak yang kontra. Pemerintah juga bisa berkaca dari kebijakan serupa yang pernah diterapkan untuk menunjukkan hasil yang lebih signifikan. Langkah-langkah dapat dilakukan pemerintah, salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat, demokratis dan dialogis dengan masyarakat supaya mereka bisa jadi lebih tergerak untuk ikut berpartisipasi mengoptimalkan kebijakan larangan mudik di tahun 2021 ini. Tidak berhenti sampai di situ saja,
Kesadaran masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan peraturan dari pemerintah ini. Maka dari itu masyarakat diharapkan bisa lebih menanamkan kesadaran di dalam diri mereka agar bahaya virus COVID-19. Tak lupa pemerintah perlu menyoroti bahwa penanganan pandemi berbentuk pelarangan-pelarangan seperti yang diterapkan pada kebijakan ini sebenarnya termasuk dalam langkah pendukung. Sedangkan kunci utama yang harus menjadi perhatian dari mereka ialah penerapan 3T, testing, tracing, dan treatment. Jadi baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama memiliki peran yang penting dan harus mengevolusi diri agar upaya pengendalian yang dilakukan dapat mempercepat berakhirnya pandemi yang sedang berlangsung saat ini yang sudah sangat merugikan masyarakat Indonesia dari sektor ekonomi maupun sektor-sektor lainnya. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya mengenai kebijakan larangan mudik yang telah diberlakukan oleh pemerintah pada tahun 2021. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.